Lebih dari 4.000 calon pekerja migran Indonesia atau CPMI dari berbagai daerah memadati Jalan Gatot Subroto, Jakarta dan berunjuk rasa di depan Kompleks Kementerian Tenaga Kerja. Mereka menuntut pemerintah segera membuka program antar pemerintah atau GTOG ke Korea Selatan. Tuntutan dalam unjuk rasa ini juga menuntut kejelasan status penempatan mereka sebagai CPMI. Pihak CPMI mengaku sudah mengikuti prosedur dan menerapkan pelatihan kepada pekerja sesuai instruksi pemerintah. Namun hingga saat ini, pihak CPMI belum mendapat kejelasan lebih dari 1 tahun dengan alasan pandemi COVID-19. Tidak bisa diberangkatkan ini sudah sekitar 1 tahun 8 bulan. Ya, sudah sangat lama. Jadi mereka ini lelah, mereka ini capek, mereka kepingin menuntut hak-haknya karena mereka sudah berproses. Status yang menggantung selama pandemi juga berdampak pada keluarga para CPMI yang bergantung hidup kepada mereka. Demonstran akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila pemerintah masih bergeming. Rencana perubahan nama jalan di Jakarta menjadi Jalan Mustafa Kemal Atatürk menuai protes. Pihak yang protes beranggapan pergantian nama Atatürk akan melukai hati umat Islam. Rencana nama tokoh Turki Mustafa Kemal Atatürk dijadikan nama jalan di DKI Jakarta menuai kontroversi. Meskipun menuai kontroversi, tokoh asal Turki tersebut banyak menginspirasi tokoh dunia lain tentang pembentukan sebuah negara. Salah satunya adalah Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Meninggal pada 10 November 1938, Atatürk dikenal sebagai Bapak Turki yang berjasa melahirkan Turki sebagai negara modern. Tetapi di sisi lain, Atatürk juga dikecam sebagai pelopor sekularisme di dunia Islam. Penamaan pemimpin revolusi Turki tersebut menjadi nama jalan disebut bagian dari kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Turki. Sementara itu, Pemprov DKI sendiri hingga kini belum mengumumkan secara resmi jalan mana yang akan dipilih nama untuk Atatürk tersebut. Ada keinginan dari kita dan dari pemerintah Turki ya, agar ada nama dari kita yang ada di Turki dan juga nama tokoh dari Turki. Jadi sama-sama insya Allah ini bagian dari kerjasama antara Indonesia dan juga pemerintah Turki ya. Lantas, apakah penamaan Mustafa Kemal Atatürk sebagai nama jalan di Jakarta kompensasi yang seimbang di saat pemerintah Turki juga telah memberikan nama Presiden pertama Indonesia Soekarno sebagai nama jalan di depan kantor KBRI di Ankara? Apa yang menjadi poin-poin kontroversial perubahan nama jalan di Jakarta tersebut? Sudah bergabung bersama kami anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKS Ahmad Yani dan Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Husni Mubarak Amir. Assalamualaikum, selamat petang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ke Pak Yani terlebih dahulu. Pak Yani, mengapa harus protes Pak? Apa yang kita lihat pada saat ini bahwa ada keinginan dari pihak pemerintah yang ingin mengusulkan nama jalan di Jakarta dengan menggunakan nama jalan Mustafa Kemal Atatürk. Memang bagi kami memandang bahwa masalah ini adalah sesuatu yang sangat sensitif. Kenapa? Karena sebagaimana kita semua mengetahui dan juga publik tahu bahwa Mustafa Kemal Atatürk ini adalah tokoh sekuler yang memang dalam melakukan pembangunan untuk satu negara modern, tetapi dengan menjauhkan nilai-nilai agama. Karenanya masalah ini kita yang ada di negeri kita yang memang berdasarkan Pancasila dalam
sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, Iya. bahwa kita akan membangun satu negara itu yang memang tetap mengajak ya berpegang teguh kepada nilai-nilai agama dari bangsa Indonesia itu. Oke, bahwa yang bersangkutan membawa nilai-nilai sekulerisme, tapi bagaimanapun di Turki, Pak Ataturk adalah seorang yang dianggap pahlawan, Pak. Maka kita lihat ada beberapa patung-patung, kemudian nama bandara dan lain sebagainya yang dibuat sebagai hal yang untuk mengabadikan namanya. Menurut Anda apa yang dirugikan? Bagian mana yang masyarakatnya sangat dirugikan apabila memang nama Ataturk ini jadi jalan di Menteng? Ya kalau memang ada nama jalan ya, kemudian dengan menggunakan tokoh tertentu, ini kan dianggap sebagai satu penghargaan atas jasa seseorang. Ya kalau misalnya Kemal Atatürk dipakai untuk nama jalan, berarti beliau ini dianggap ya sebagai orang yang berjasa. Tapi di sisi lain kalau kita lihat bahwa beliau adalah tokoh sekuler, ya banyak masyarakat yang memang nanti akan terlukai. Ya apalagi umat Islam Pak di Yani, Indonesia. bahwa pertimbangan itu kan kita sudah paham kalau nama jalan itu sebagai bentuk kita menghargai jasa-jasa para pahlawan dan nama-nama dan sebagainya. Tapi ini kan soal kerjasama bilateral dua negara. Nama Bung Karno, Presiden Republik Indonesia yang pertama proklamator, diabadikan di nama jalan di Turki. Nama pemimpin revolusioner Turki, Presiden pertama Turki, Ataturk, kita jadikan nama jalan di sini. Apakah Anda tidak melihat bahwa ini bisa dimaklumi? Ya sebenarnya kita memang menginginkan terjadinya jalinan persahabatan, hubungan yang baik ya antara kedua negara. Indonesia dengan Turki. Tentunya hubungan yang baik ini terus kita jaga dan kita pelihara. Nah, kalaulah barangkali di sana di Turki memang ada nama Soekarno ya. Saya kira kalau memang mau di Jakarta juga dijadikan nama jalan, ya saya kira ini perlu ada satu lobby-lobby dari pemerintah Indonesia. Dalam hal ini ya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki, begitu juga Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan tokoh yang lain. Jangan tokoh yang dianggap kontroversi. Yang nanti akan bisa mengganggu tentang masalah kondisi situasi yang sudah begitu membaik di DKI Jakarta ini. Oke, saya bergeser ke Mas Husni. Mas Husni, jika demikian, apakah kita bisa bertanya-tanya juga sebetulnya, mengapa kemudian kita bisa menerima nama ini? Di sisi lain bahwa kita pelajari juga kan, sejarah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk ini kan dianggap berseberangan, melukai hati umat, menghancurkan khilafah Turki Utsmaniyah, kemudian juga ada beberapa ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang dan sekuler. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, terima kasih Mas Abraham. Saya kira konteksnya yang berbeda ya. Nahdlatul Ulama itu kan melihat ada 3 relasi hubungan antara agama dengan negara. Dan ini digunakan di beberapa negara-negara yang memang ada penduduknya beragama Islam. Misalnya di Saudi Arabia. Jadi konsep relasi itu yang pertama integralistik. Jadi agama dan negara itu satu kesatuan. Di Saudi dan di beberapa negara Timur Tengah ini menggunakan ini. Kemudian Turki menggunakan sistem yang memang kita kategorikan sekularistik. Jadi ada pemisahan antara agama dan negara. Sedangkan Indonesia ini jelas-jelas kita ini menggunakan sistem yang simbiotik. Jadi nilai-nilai ajaran agama digunakan oleh negara, oleh pemerintahan kita. Nah, pada ketiganya ini Nahdlatul Ulama jelas-jelas menghormati. Artinya kalau ada nama yang kemudian diusulkan, ya kan kita sudah ada contohnya Muhammad
bin Z misalnya untuk jalan tol. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Toh penyebutan nama itu atau pengusulan nama itu bukan dari negara kita sendiri. Oke, soal disebutkan misalnya Pak Anies bukan dari Pak Anies. Iya, itu bagian dari kerjasama ya antara dua negara. Tapi bahwa disebutkan ini bertentangan dengan Pancasila, utamanya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sementara nilai-nilai yang dikenang dari sosok Atatürk adalah orang yang sekuler, yang mengadopsi pahamnya, ideologinya dari Prancis waktu itu ya, dan kita kenal dengan istilah Kemalisme. Iya, kita kan memisahkan ya. Lagi-lagi kita menghormati sistem yang digunakan di Turki sana. Bahwa kemudian Mustafa Kemal Atatürk ini dianggap sebagai pendiri bangsa, ya, dan berjasa untuk Turki. Ini sama halnya dengan penghormatan kita terhadap Presiden pertama Pak Soekarno. Kita bangga Pak Karno ini digunakan nama jalan di Turki. Saya kira begitu juga orang Turki akan bangga ketika Mustafa Kemal Atatürk itu digunakan sebagai jalan di Indonesia. Kalau bicara ideal, ya tentunya NU DKI Jakarta itu bahkan mengusulkan misalnya menggunakan nama-nama jalan di Jakarta ini adalah nama-nama pejuang atau kiai-kiai pejuang di Jakarta. Ada Guru Mansur, ada Habib Ali Kuitang, ada Guru Mugeni, ada Guru Mursidi, ada Guru Marzuki bin Yusuf di Cipinang dan lain sebagainya. Itu idealnya. Tapi karena ini kaitannya dengan hubungan diplomatik, saya kira kita memaklumi bersama. Jadi penolakan itu saya kira sangat berlebihan. Oke. Pertimbangan hubungan diplomatik itu menjadi yang utama. Bagaimana menilainya Pak Yani? Ya, saya kira memang tentang masalah hubungan diplomatik itu harus dijaga dan dipelihara. Tetapi kita pun harus melihat situasi dan kondisi. Ya, kalau kita lihat di Jakarta, kita sudah menghadapi kemarin COVID-19 dan kondisinya sudah begitu baik, masyarakat begitu tenang. Ini kita khawatir nanti ada keresahan di kalangan masyarakat yang situasi kondisinya nanti tidak kondusif. Keresahan yang seperti apa yang Anda maksud Pak Yani? Ya, artinya tadi kalau warga masyarakat banyak yang memang menolak, ya, berdemonstrasi maksud Anda, aksi ke jalan gitu. Jalan Atatürk itu, ini kan menjadi PR bagi Pemprov DKI Jakarta. Kami yang ada di Jakarta, ya, memang punya pandangan bagaimana kita berusaha agar supaya situasi dan kondisi aman. Nah, masih ada celah sebenarnya, ya. Ya, tentang masalah hal ini penamaan jalan untuk dikaji ulang. Artinya apa? Nah, kita berharap agar dari pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kedubes Republik Indonesia yang ada di Turki, Menteri Luar Negeri yang saya katakan tadi dari Indonesia melakukan lobby minta untuk tokoh yang lain yang memang bisa diterima oleh bangsa Indonesia. Yang mereka itu pemikirannya tidak sekuler. Contohnya misalnya ada Sultan Hamid II. Nah, itu saja misalnya Sultan Hamid II. Saya kira ini juga bisa masyarakat terima dan tentunya hubungan ya diplomatik kedua negara juga akan baik dan mesra. Saya kira seperti itu. Oke, saya kembali ke Mas Husni. Mas Husni, ini menarik juga untuk dibahas bahwa upaya diplomatik yang dilakukan untuk menjaga relasi dua negara tentu saja sebagai sopan santun, bertamu dan lain sebagainya, jangan sampai melukai tuan rumah sendiri. Kita bisa menghargai tamu misalnya yang datang ke negara kita, dalam hal ini misalnya Turki. Tapi apa jadinya ketika masyarakat menolaknya, ketika ada gelombang keresahan yang ada? Ya, saya pikir saya ulangi sekali lagi mungkin dan mengatakan bahwa penolakan ini berlebihan. Karena tentunya pemerintah kita juga pasti melihat kemudian masyarakat itu seperti apa gitu. Dan di sana pemerintah Turki juga pasti mengusulkan yang terbaik usulan itu. Dan ketika Mustafa Kemal Atatürk adalah pilihan yang terbaik,
Ini kan sama halnya dengan pilihan Pak Soekarno ketika kita usulkan sebagai nama jalan di Turki sana. Saya kira gitu Pak Abraham. Oke, bahwa sebetulnya masih ada celah. Kita tahu ya 1000 jalan, banyak jalan menuju Roma sebetulnya. Dan upaya diplomatik masih terus dilakukan. Apakah Anda tidak melihat bahwa seharusnya pemerintah bisa melobi dan memberikan nama-nama lain sebetulnya sebagai bentuk apresiasi kita? Ya, untuk melobi silakan saja. Itu pasti pemerintah juga punya pemikiran demikian ya. Takut ada gejolak dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diperhitungkan lagi adalah kekecewaan pemerintah Turki misalnya kalau nama jalan yang mereka usulkan kita tolak. Saya pikir kita atau para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama tentunya mampu menjadikan contoh dan memberikan contoh yang terbaik buat umat. Mengatakan bahwa ini hanya urusan diplomatik, urusan kedua negara, gitu. Bukan sama sekali urusannya dengan akidah dan lain sebagainya. Terima kasih. Terakhir ini ke Pak Yani. Pak Yani, bagaimana menjelaskan bahwa penolakan gelombang keresahan ini bukanlah sekedar pemahaman sempit mengenai sejarah tokoh dunia begitu, tapi ada nilai-nilai luhur di dalamnya yang penting untuk diperjuangkan kaitannya dengan keislaman yang murni, yang hakiki dan lain sebagainya. Ya, warga masyarakat ya sudah mengetahui tentang masalah sepak terjang dari Mustafa Kemal Atatürk ya. Dia tokoh sekuler yang ingin membangun negara secara sekuler. Kemudian pada waktu lalu juga di zaman dia melakukan pemerintahan tentang masalah masalah azan saja ya, lapas dengan bahasa Arab diganti dengan bahasa lokal. Kemudian warga masyarakat yang wanita itu dilarang memakai jilbab pada saat sekolah ataupun juga bekerja di kantor-kantor. Nah, ini kan sudah melanggar HAM. Ya. Nah, kalau memang tokoh yang memang melanggar HAM, kemudian nanti ya dijadikan sebagai nama jalan, ini bagaimana ya pandangan dari warga masyarakat? Nah, saya yang khawatir warga masyarakat ini akan menolak. Pak, kan kabarnya hubungan diplomatik ini kan kabarnya katanya dari Presiden Turki akan datang ke Indonesia. Nah, kita berharap hubungan itu dijalin secara baik. Nah, jangan sampai ada hal-hal karena jalan tadi kemudian orangnya yang memang kurang pas yang mengakibatkan terjadi keresahan warga di DKI Jakarta. Nah, untuk itu saya kira perlu lobby lah. Saya kira pemerintah Turki juga paham dan memahami. Iya, kita akan menantikan nanti ya seperti apa kemudian upaya diplomatik ini sebagai bentuk penghargaan dan menjaga relasi dua negara juga dilakukan dengan mempertimbangkan suasana kebatinan di tanah air. Banyak prosesnya, kita akan lihat seperti apa nanti hasilnya. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami. Seorang anak di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara tega membunuh ayah dan ibu kandungnya sendiri. Kami hadirkan informasi untuk Anda saat lagi.